Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Muhammad Ibrahim Pratama, NPM 2315061081 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari judul 5 pengkodean, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian encoder dan decoder. Sebelumnya, rangkaian encoder merupakan rangkaian yang mengubah sinyal input analog menjadi sinyal digital. Kemudian untuk rangkaian decoder itu mengubah sinyal digital itu menjadi uh, menjadi inputan yang akan tampil di 7 segment. Jadi langsung saja di sini terdapat rangkaian encoder. Ini terdapat rangkaian encoder di mana di sini terdapat 9 input, kemudian IC 537, gerbang not, dan logic probe. Logic state di sini akan masuk ke IC-nya melewati 9 slot, kemudian akan keluar lewat 4 slot Q0, Q1, Q2, dan ketiga, kemudian akan lewat gerbang not yang akan menginverse nilainya, di mana gerbang not ini digunakan agar inputnya itu sesuai dengan hasil binarnya. Di sini kita langsung saja jalankan. Ketika kita rangkaian encoder ini, ketika kita mengubah input yang pertama, maka dia akan berubah menjadi binar 1 menjadi 0001, di mana 001 itu merupakan desimal dari angka 1. Jadi input di sebelah kiri ini merupakan representasi dari bilangan desimal, sedangkan di sebelah kanan ini merupakan representasi dari bilangan binarnya. Kita input kedua atau dengan desimal 2, maka dia akan berubah jadi 0010 atau desimal 2. Seperti ini juga. Nah, pada kondisi seperti ini, pada rangkaian encoder ini, dia itu akan memprioritaskan angka yang lebih tinggi terlebih dahulu. Di mana di sini saya coba untuk menginputkan input 1 dan 2. Nah, ketika input 1, maka dia bilang benar akan 1. Nah, ketika kita menginput inputan kedua juga, maka dia akan berubah menjadi input yang kedua karena dia tadi memprioritaskan angka tertinggi dulu. Begitu juga ketika kita menonaktifkan ya. Ketika kita menonaktifkan input yang pertama, maka dia akan tetap pada kondisi awal ya, di mana ini merupakan output dari input yang kedua. Nah, ketika kita menonaktifkan input yang kedua terlebih dahulu, maka dia baru akan berubah menjadi hasil dari input yang pertama, seperti itu. Di sini kita akan coba menginputkan semua logistiknya. Ini bilangan desimal 3, bilangan desimal 4, bilangan desimal 5, bilangan desimal 6, desimal 7, desimal 8, dan desimal 9.
sini ya, eh, hanya sampai pada bilangan 9 karena eh, ini merupakan binary code atau desimal, di mana binary code desimal itu merupakan sandi yang memiliki bobot. Kita lanjut ke rangkaian decoder. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian decoder katoda. Jadi di rangkaian decodernya ada dua, anoda sama katoda. Kalau anoda itu dia pakai IC 7447, kalau katoda itu pakai 7448. Kemudian kalau di anoda itu dia rangkaian itu akan terhubung ke VCC sehingga dia memerlukan inputan low ketika mau aktif. Sedangkan katoda sebaliknya, dia nyambung ke ground atau arus negatif sehingga dia memerlukan eh, apa sih, memerlukan sinyal high untuk aktif. Kita, oh ya, di sini terdapat 4 logistik, terus IC-nya IC 7448. Logic state yang akan masuk ke slotnya A, B, C, D. Kemudian di sini ada RBO, yang dimana RBO, RBI, dan LT. LT itu buat lamp. LT atau lamp test itu digunakan untuk mengecek apakah segmen ini berfungsi dengan baik, menyala semua atau enggak. Kemudian RBI itu ripple blank input. Ripple blank input itu digunakan RBI atau ripple blank input ini digunakan untuk menahan sinyal input yang jika diberi tegangan. Kemudian RBO atau ripple blank output, di mana dia akan menahan data 7 segment jika diberi tegangan. Kemudian di sini terdapat outputnya QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG. Terus ini terdapat logic probe-nya, ada satu, ada ya, di sini logic probe di sini nih dilambangkan dengan A, B, C, D, E, F, G agar memudahkan kita. Kemudian sini juga ada resistor, resistor 220 ohm, yang mana digunakan untuk menghambat arus listrik ke 7 segmen. Nah, di sini ada 7 segmennya. Mana 7 segmen ini digunakan untuk menampilkan angka desimal. Di mana 7 segmennya terdapat 8 segmen juga. 7 segmen maksudnya. Mana di sini ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Jadi kita langsung saja coba. Nah, di sini ketika inputnya 0 semua, bilangan minor 0, 0, 0, 0, maka dari segmen A sampai segmen F itu akan menyala. Sedangkan segmen G-nya pada kondisi low tidak menyala, sehingga dia akan membentuk angka 0 pada segmen. Oh iya, pada katoda ini segmen akan menyala ketika kondisinya itu high. Oke, kita lanjut, kita coba input 1. Nah, di sini ketika kita input dengan winner 0001, maka dia akan ada segmennya itu dia akan menyala pada segmen B dan C yang menggambarkan angka 1. Lanjut ke 0010, yang dimana di sini yang menyala itu segmen A, B, D, E, G.
yang menggambarkan angka 2. Di sini bilangan biner 01111 0011, dan pada segmennya menyala A, B, C, D, G. Kemudian bilangan biner 0100, di sini segmen B, segmen C, segmen F, dan segmen G yang menyala sehingga membentuk angka 4. Biner selanjutnya di sini yang menyala segmen A, segmen C, segmen D, segmen F, dan segmen G yang membentuk angka 5. Biner selanjutnya, nah di sini yang menyala itu segmen C, segmen D, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Kemudian bilangan biner 0111, di sini menyala segmen A, segmen B, dan segmen C. Nah, di sini semua segmen itu menyala karena dia membuat kita inputin bilang biner 100, di mana bilang 11010 itu merupakan biner dari desimal 8. Sehingga segmen-segmennya di sini menyala semua. Dan terakhir 1001, di mana segmen A, segmen B, segmen C, segmen F, dan segmen G itu menyala membentuk angka 9. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang rangkaian encoder dan rangkaian decoder katoda. Jika masih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.